Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua, dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang sertifikasi guru, cacat filosofis, cacat prosedur, dan cacat hasil. Sahabat Banua semuanya, sejak saya gencar mengkampanyekan tentang penghapusan sertifikasi, pemutihan sertifikasi, saya banyak sekali menerima komentar yang memang mostly positif. Banyak sekali dukungan dari mana-mana, banjir dukungan, bahkan dari guru-guru yang sudah sertifikasi sekalipun banyak yang memberikan dukungan. Nah, tetapi ada satu dua komentar yang menggelitik saya untuk memberikan semacam klarifikasi untuk lebih memperjelas kenapa kami begitu gencar tentang pemutihan sertifikasi ini. Yang paling saya ingat, yang jadi catatan saya, komentar tersebut bunyinya kurang lebih begini. Guru-guru yang tidak tersertifikasi itu akan otomatis tersingkir dari percaturan dunia pendidikan katanya. Sementara zaman menghendaki memang guru-guru yang tersertifikasi. Guru-guru dituntut profesional dan otomatis mereka yang tidak tersertifikasi akan tergilas oleh zaman. Nah, saya ingin bedah tentang komentar ini satu persatu. Baiklah, kita flashback sebentar. Banyak sekali konsep-konsep yang kita yakini dulu adalah benar, yang bisa mengantarkan kita kepada puncak kejayaan. Ada misalnya dulu di zaman Orde Baru itu konsep tentang GBHN. Nah, konsep GBHN ini kita percaya sekali pada saat itu rakyat Indonesia bahwa konsep ini akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan seterusnya. Tapi kemudian oleh pemerintah berikutnya GBHN dinyatakan sebagai konsep yang sudah usang dan itu digantikan oleh sistem lain. Karena sudah out of date dan tidak cocok lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Nah, kemudian bergeser lagi, dulu namanya ada Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI diyakini sangat efektif untuk meningkatkan keamanan negara, stabilitas politik, dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Tetapi apalacur kemudian di zaman Gus Dur, Dwi Fungsi ABRI dibabat habis. TNI, Polri itu dikembalikan ke kandangnya masing-masing. Kemudian kita juga pernah mengenal kurikulum 2013 sebagai kurikulum prototipe yang sudah sangat sip, mantap, oke punya, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kemudian, diyakini bahwa kurikulum tersebut masih ada menyisakan masalah dan digantikan dengan kurikulum merdeka dan seterusnya seperti itu. Zaman akan terus berputar dan pergantian atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Saya termasuk orang yang sangat mendukung dengan perbaikan pendidikan. Bahkan channel ini pun berdiri, ide awalnya adalah untuk memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan. Terutama perbaikan guru, kualitas guru. Dan saya juga meyakini bahwa guru seyogyanya harus disertifikasi, seyogyanya guru memang harus profesional. Yang saya kontra adalah, atau yang ingin saya bongkar di sini adalah format sertifikasi yang sekarang berjalan. Saya ulang, yang ingin saya bongkar di sini adalah format sertifikasi yang saat ini tengah berjalan, di mana sejak 2006, 2007, 2008 dan seterusnya sampai 2022 kita masih menemukan banyak sekali kekurangannya. Kalau saya menyimpulkan hari ini dalam diskusi ini adalah 3 macam cacat dalam pola sertifikasi yang ada saat ini. Ini menurut pandangan saya. Yang pertama, cacat filosofis. Yang kedua, cacat dari sisi prosedur. Dan yang ketiga, cacat dari hasil atau dampak setelahnya. Ibu Sri Mulyani sendiri pernah mengatakan bahwa sertifikasi itu tidak mencerminkan apa-apa, kata beliau. Ini Ibu Sri Mulyani yang ngomong. Sertifikasi itu tidak mencerminkan apa-apa, hanya selembar kertas untuk mendapatkan tunjangan. Itu menurut versi Ibu Sri Mulyani. Nah, sekarang data berbicara bahwa hasil UKG para guru-guru sertifikasi, uji kompetensi guru itu, yang mendapatkan nilai di atas dari 80
80 ke atas maksudnya itu tidak lebih dari 30%. Artinya apa? 70% dari peserta guru sertifikasi itu masih underqualified. Nah, kemudian apalagi kalau kita bicara dari sisi internasional, dari PISA. PISA itu masih menunjukkan bahwa Indonesia secara pendidikan itu 62 dari 75 negara. Saya ulang, dari hasil tes PISA, Indonesia masih ranking 62 dari 75 negara. Nah, jadi sekali lagi saya disclaimer bahwa saya tidak hendak kontra dengan segala upaya memajukan pendidikan. Saya bahkan sangat support dan channel ini malah berdiri untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Nah, kita bedah satu persatu dari cacat filosofis dulu. Dari sisi filosofisnya saja sudah bermasalah. Dari sisi profesional, kita ingin kalau kita diterbangkan oleh pilot di sebuah pesawat, ingin bersama pilot yang profesional, yang ahli, yang pakar, yang tingkat kecelakaannya sangat-sangat kecil. Itu yang kita harapkan. Mereka mungkin sudah memiliki ribuan jam terbang, bahkan puluhan ribu. Kemudian kalau kita dilatih sepak bola, misalnya anak-anak kita dilatih sepak bola, kita ingin bersama seorang pelatih sepak bola yang profesional. Terjun payung. Tidak mungkin kita membiarkan anak-anak kita dilatih oleh orang yang asal-asalan. Nah, tetapi konsep di dalam sertifikasi guru, kalau kita lihat, khususnya yang mereka-mereka mengalami sertifikasi sebelum adanya PPG, konsep PPG yang boleh kita katakan yang terakhir ini agak mending lah, agak lumayan sudah perbaikannya. Cuman yang sebelum-sebelumnya, kalau secara filosofis itu artinya guru-guru yang masih ikut portofolio, yang masih ikut PLPG, ada kesan bahwa mereka ini masih belum profesional. Apalagi yang saat ini mengajar masih belum ikut sertifikasi, belum lulus, atau belum ikut sama sekali. Nah, berarti kita selama ini bertahun-tahun menyerahkan anak-anak didik kita kepada orang-orang yang tidak profesional atau belum profesional. Nah, ini kan dari sisi filosofisnya saja sudah bermasalah berarti. Berarti ada yang salah dalam konsep pendidikan kita, di mana kita membiarkan anak-anak didik kita bertahun-tahun dilatih oleh orang yang tidak profesional. Itu yang pertama. Janggal sekali adanya konsep sertifikasi ini. Nah, kemudian kejanggalan berikutnya adalah melahirkan ketimpangan. Saat ini 1,6 juta guru masih belum tersertifikasi, ada 3 jutaan yang sudah tersertifikasi. Di situ masih jomplang. Karena misalnya yang belum tersertifikasi katakanlah 100.000 itu masih mending. Tapi kalau 1,6 juta belum tersertifikasi dan mereka masih bebas untuk mengajar, itu berarti akan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Lagian belum kita bicara dari sisi kesejahteraan. Nah, seperti yang sudah kami paparkan di video-video yang telah lewat, tekanan batin para guru saat ini luar biasa sekali dengan adanya kesenjangan penghasilan. Itu nggak usah kita sembunyikan, nggak usah ditutup-tutupi bahwa saya pernah ada lihat channel seorang profesor atau doktor lah yang bilang guru Indonesia nggak butuh penghasilan segala macam. Itu bullshit. Itu bullshit sekali. Guru-guru tidak butuh penghasilan. Itulah justru yang akan memicu mereka untuk menjadi guru yang profesional. Nah, kemudian cacat prosedur. Yang kedua adalah cacat prosedur. Cacat prosedurnya ini adalah amanat undang-undang sudah sangat jelas bahwa semua guru yang mengajar saat ini itu semua sudah harus selesai di sertifikasi 2015. 2016, 2017, 2018 belum selesai sampai sekarang. Itu sudah janggal sekali dari sisi prosedurnya. Kemudian kita berpikir jadinya pemerintah ini ngapain aja selama ini proses sertifikasi nggak selesai-selesai. PGRI ngapain aja selama ini tidak ada memprotes kebijakan pemerintah atau nggak kedengeran bunyinya, bertahun-tahun guru-guru kita dibiarkan tidak tersertifikasi. Dan anehnya lagi, sertifikasi itu campur baur antara mereka yang kuliah di kependidikan dengan yang non kependidikan.
ada yang belajar matematika murni, fisika murni, kimia murni, itu setelah latihan 3 bulan lewat PPG itu dianggap sudah setara dengan mereka yang mengikuti kuliah kependidikan. Ini kan nggak fair. Kuliah kependidikan itu mereka mengeluarkan biaya banyak, terus waktu dan tenaga pikiran semuanya, skripsi dan segala keletihan yang lain itu tergantikan oleh yang 3 bulan ini. Ini kan masih cacat, ada filosofis prosedurnya udah bermasalah. Kemudian saya pernah juga mendengarkan ada kritikan dari seorang pakar, kalau yang seperti itu caranya bahwa dicampur baurkan antara yang kependidikan dengan yang non kependidikan, itu kata beliau roh seorang guru itu sudah hilang, lama-lama tercabut. Orang kan membuat kampus kependidikan, institusi segala macam itu untuk mencetak guru yang benar-benar profesional, mereka menghayati sampai ke darah daging mereka seorang guru. Tapi dengan adanya kemudahan non kependidikan menyelesaikan 3 bulan tanpa akta 4 lagi, ini jadi tumpang tindih lagi. Nah, tumpang tindih inilah yang menjadikan saya mengambil kesimpulan bahwa sistem ini cacat prosedur. Rohnya sudah nggak ada lagi. Roh seorang guru itu lama-lama jadi tercabut. Nah, kemudian ini yang bilang bukan saya, dari ketua IG, Ikatan Guru Indonesia, Pak Ramli, dia mengatakan bahwa konsep PPG yang ada saat ini itu melahirkan guru yang pintar tapi bukan murid yang pintar. Jadi gurunya ahli bicara ini itu segala macam teori, tapi muridnya tetap aja daya tangkapnya seperti yang dulu, kemudian kecakapannya, skillnya segala macam itu tetap seperti yang dulu. Tidak ada perubahan yang betul-betul melonjak. Nah, kemudian dari sisi cacat hasil adalah bahwa tes tertulis yang ada di PPG itu kata beliau before dan after itu tidak terkontrol lagi. Tidak ada bukti konkret bahwa setelah PPG itu hasilnya gimana dan sebelum PPG itu hasilnya gimana. Yang ada malah secara kasat mata saja kita lihat itu nggak ada perubahan. Minim sekali perubahannya seperti yang sudah kita utarakan di video-video sebelumnya, dan ini diamini juga oleh begitu banyak orang yang mengatakan bahwa sertifikasi itu apa sebenarnya. Nah, ini tentunya dengan tidak bermaksud menyinggung atau mengecilkan mereka-mereka yang sudah lulus sertifikasi atau sudah berjuang, itu tentunya sangat kita apresiasi, sangat kita hargai perjuangan mereka, dan itu semoga memberikan hasil yang maksimal buat wawasan mereka. Tapi yang jelas ini secara sistem, kita mengkritik secara sistem masih bermasalah. Oleh karena itu, dengan banyaknya kerancuan, dengan banyaknya tumpang tindih dalam hal sertifikasi ini, kami tetap mendorong seperti yang sudah disampaikan Bapak Menteri Nadiem Makarim, bahwa pemutihan sertifikasi itu adalah solusi yang terbaik saat ini. Kenapa? Karena anggaplah sekarang mereka-mereka yang sudah seharusnya disertifikasi sejak 2015 itu kita anggap sebagai old generation, generasi tua, generasi lama. Lapisan ini harus segera diselesaikan, dan dampaknya adalah kalau kita melakukan pemutihan itu, dosa pemerintah yang mengabaikan selama bertahun-tahun itu sudah tuntas. Kemudian yang sertifikasi dan non sertifikasi tidak gontok-gontokan lagi, tidak iri-irian lagi. Jadi selesai semuanya. Nah, ibarat kayak pemerintah masa lalu, di mana misalnya nih, saya ambil ilustrasi. Dulu ada kita bermasalah dengan orang-orang PKI misalnya. Nah, pemerintah kan melakukan semacam pemutihan kepada kasus itu, dalam artian case close. Masalah sudah ditutup, dinyatakan selesai, kita berdamai dengan masa lalu, lembar baru dibuka, kita sambut presiden baru, kita sambut menteri baru dengan regulasi baru yang lebih sehat. Demikian juga untuk guru-guru baru, kita ucapkan welcome kepada guru-guru baru dengan konsep baru, sistem baru yang lebih terukur, lebih matang, lebih mantap, sehingga generasi kita yang akan datang menerima hasil atau buah yang masak dari sebuah proses sertifikasi yang panjang ini. Demikian harapan dari kami, semoga bisa didengar oleh pemangku kebijakan,
bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.